rekan-rekan sekalian, ya, pada saat kesempatan minggu lalu kita sudah berbicara tentang sistem ekonomi campuran, tetapi lebih ke arah kiri-kiri daripada sistem ekonomi campuran. Ya, nah sekarang kita akan membahas mengenai kebaikan daripada sistem ekonomi campuran, kebaikan. Nah, di balik kebaikan itu tentunya pasti ada yang namanya keburukan. Namun sebelum itu kita bicara dulu yang namanya kebaikan daripada sistem ekonomi campuran. Yang pertama, di sini kebaikan daripada sistem ekonomi campuran adalah kestabilan ekonomi yang lebih terjamin. Kenapa? Kenapa kestabilan ekonomi katanya di sini stabil? Kestabilan ekonomi itu lebih terjamin, ya. Karena ini bukan hanya satu pihak, ya, yang melakukan kegiatan usaha, tetapi ada pihak lain, diantaranya itu adalah antara pemerintah dengan pihak swasta, ya. Jadi di sini kalau pihak swasta ada yang bekerja, ada yang berusaha, terus kemudian pihak pemerintah juga ada yang melakukan kegiatan usaha, kira-kira terjadi nggak stabilitas ekonomi tersebut? Ya, tentunya dengan begitu diharapkan adanya kestabilan, ya, kestabilan ekonomi bidang ekonomi secara khususnya. Yang kedua, pemerintah ini terfokus kepada UMKM. Apa sih UMKM itu? Ya, UMKM itu singkatan dari usaha mikro, kecil dan menengah. Ya, jadi usaha itu kan nggak mesti usaha besar, ya kan? Tetapi ada yang sifatnya mikro, kecil, menengah, kecil dan menengah. Terus kemudian yang ketiga, terdapat kebebasan untuk berusaha, ya. Jadi kita ini diberikan kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi, melakukan kegiatan usaha, ya. Maka hal ini dikatakan akan mendorong daripada kreativitas dan inisiatif dari masing-masing pelaku ekonomi. Kalau dalam hal ini adalah pihak siapa? Swasta dan pemerintah. Karena kenapa? Kita berbicara tentang sistem ekonomi campuran. Terus berikutnya yang keempat itu adalah hak milik individu, ya. Jadi hak milik individu itu akan diakui, ya, oleh pemerintah, ya. Jadi kita tidak lagi di sini tidak diakui kalau seandainya di sistem ekonomi komando itu hak milik kita tidak diakui, ya, seperti itu. Yang sebagaimana yang saya sudah ajarkan ke kalian, ya, hak milik individu itu tidak akan pernah diakui kalau seandainya sistem ekonominya itu adalah sistem ekonomi komando, ya. Terus berikutnya kita masuk kepada keburukan daripada sistem ekonomi campuran, ya. Yang mana keburukan daripada sistem ekonomi campuran, ya. Di sini yang pertama sekali itu adalah sulit menentukan batas kegiatan ekonomi yang seharusnya, ya, yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah ataupun pihak swasta di sini, ya. Jadi bisa aja pihak swasta atau pihak campuran, pihak pemerintah itu melakukan kegiatan yang sama mungkin, ya. Jadi di sini tidak ada yang namanya monopoli, ya, seperti itu. Ya. Terus yang kedua, sulit menentukan batas sumber produksi yang dikuasai oleh pemerintah dan swasta, ya. Kalau seandainya di dalam sistem ekonomi komando, ya, dikaitkan dengan yang namanya Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 itu menyatakan bahwa apa? Bahwa bumi, air dan kekayaan alam itu dikuasai oleh negara. Ya. Jadi karena batas sumber produksi itu yang dikuasai negara berarti apa? Yaitu bumi, air dan kekayaan alam. Ya, itu menjadi dikuasai negara. Tetapi karena dengan adanya sistem ekonomi campuran, maka pihak swasta pun juga bisa memanfaatkan daripada sumber produksinya tersebut. Ya, demikian materi kita, ya, yang kita pelajari pada hari ini. Biarlah itu bermanfaat buat kita semua. Amin.